Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gandu Eko Julianto Sioso. Kali ini kita akan masih berkutat dengan KKPTM ya teman-teman di 4 Rekamedik Poli J. Kali ini kita akan membahas tentang terminologi medis, tindakan medis ya. Nah, di silabus itu kan cenderung mayoritas tentang prosedur bedah ya. Maka dari itu nanti kita membahasnya tentang dari sufiks tindakan bedah sampai nanti posisi bedah ya. Nggak akan saya kupas panjang kali lebar kali tinggi, hanya sekilas-sekilas saja karena nanti kalau kurang banyak dan kurang jelas bisa membuka referensinya masing-masing ya teman-teman. Nanti kita bisa diskusi lagi. Kita mulai saja video pembelajaran ini ya. Pada video kali ini kita akan membahas 5 topik ya. Ada surgical suffix, types of anesthesia, modes of induction, surgical positions, dan yang terakhir adalah surgical instruments. Ya, kita mulai dari surgical suffix ya. Jadi semua tindakan bedah itu memiliki suffix ya teman-teman. Nah, yang di sini saya tampilkan adalah ektomi. Ektomi itu pemotongan untuk membuang suatu bagian dari tubuh ya. Bisa macam-macam, nanti ada beberapa contoh di belakang. Kemudian ada sintesis atau penusukan. Ketiga adalah desis atau pengikatan. Litotomi. Lito itu batu ya teman-teman. Litotomi berarti sayatan untuk membuang batu. Kemudian plasti atau perbaikan bedah ya. Kemudian peksi penggantungan, rafi penjahitan, skopi ya, inspeksi atau melihat dengan alat tertentu gitu ya. Biasanya seperti kamera kecil dimasukkan ke dalam organ tubuh kita gitu. Kemudian ada stomi ya, pembuatan lubang, tripsi itu penghancuran. Kemudian tomi, sayatan ke dalam. Ingat, beda satu huruf bisa beda maknanya ya. Misalkan sama-sama misalkan ada kata termnya itu craniostomy dengan craniotomy, itu berbeda maknanya ya. Beda satu huruf beda makna. Berikutnya ya, ini nanti bisa dibuat latihan ya teman-teman. Apa definisi dari term-term ini? Tadi sudah saya tampilkan sufiksnya itu apa saja ya. Ya, ini saya tadi maksudkan ya, craniostomy dengan craniotomy ini tentu berbeda meskipun beda satu huruf ya. Nah, kemudian juga ada macam-macamnya di sini teman-teman. Kolonoskopi ya. Ini prosedur untuk melihat bagian dalam dari kolon dengan memasukkan suatu kamera yang berbentuk seperti kabel gitu ya teman-teman. Kameranya kecil banget. Kemudian ada yang ingin saya soroti di sini adalah torakotomi. Berarti itu adalah proses sayatan untuk membuka rongga toraks. Nah, kalau laparotomi apa dong? Bukan membuat menjadi lapar, bukan ya, tapi untuk sayatan untuk membuka rongga abdomen, teman-teman. Oke, lanjut kita ke tipe anestesia ya. Ada umum, lokal, dan regional. Yang umum cenderung untuk suatu kondisi pasien yang dibutuhkan nanti prosedurnya pasien tidak sadar sepenuhnya ya. Jadi benar-benar pasien ini tertidur ya, dibuat seperti itu. Nah, pada anestesi umum ada yang perlu bantuan respirasi ya teman-teman. Jadi menggunakan sungkup oksigen itu mengatur oksigennya. Kemudian juga ada yang mengatur ketika operasi dilakukan, si dokter anestesi ini selalu mengontrol kadar anestesinya berapa, kadar oksigennya berapa gitu teman. Nah, biasanya pemberiannya bisa dalam bentuk inhalasi gas anestesi atau suntikan intravena ya. Kemarin sudah kita bahas ya intravena beberapa macam pemberian obat parenteral ya. Ada IV, IM, SC ya. Kemudian anestesi lokal. Nah, kalau pada anestesi lokal pasien sadar penuh ya teman-teman. Contohnya ketika hitan ya. Kemudian lokal ini biasanya blok menghilangkan sensasi dan nyerinya itu pada bagian tubuh tertentu ya. Kayak tadi di misalkan ada eksisi kutil itu kan
tertentu saja yang dilokalisir, enggak bagian besar atau seluruhnya. Nah, biasanya dalam bentuk injeksi atau krim atau spray pemberian anestesinya ya. Kemudian yang regional, pasien ini sadar penuh, cuman yang dihilangkan sensasi dan nyerinya itu pada sebagian besar anggota tubuh. Jadi misalkan dari bagian perut ke bawah atau perut ke atas gitu teman-teman. Nah, biasanya ini dalam bentuk injeksi IV ya. Contoh yang regional ini, anestesi regional adalah misalkan operasi kaki, operasi prostat, atau mungkin juga seksio sesaria atau operasi sesar. Nah, itu ya. Oke, berikutnya adalah modes of induction. Nah, modes of induction ini adalah artinya metode untuk memasukkan obat anestesi atau agen anestesi ke dalam tubuh. Nah, ini ada beberapa macam. 1, 2. Nah, ini dia ya. Endobronchial, endotracheal. Nah, itu sama-sama menggunakan tube, menggunakan suatu saluran ya, kayak selang itu dimasukkan ke dalam, tergantung namanya. Kalau bronkia berarti bronkus, kalau tracheal berarti trakea ya teman-teman. Ada juga yang menggunakan inhalasi, jadi menggunakan sungkup saja teman-teman. Insufflation itu mirip-mirip juga ya dengan ketiga yang sebelumnya. Kemudian intravena. Nah, ini agen anestesi suntik langsung ke dalam pembuluh darahnya. Kelima mode induksi ini adalah anestesi umum teman-teman. Berikutnya adalah topikal dan infiltrasi ya. Topikal itu langsung dioles ke permukaan area pembedahan atau disemprot. Kalau infiltrasi itu injeksi agen anestesi ke dalam jaringan. Jadi misalkan mau cabut gigi gitu ya, atau misalkan mau kitan, kan kitan itu ada yang spray ada yang suntik. Nah, itu kan area itu saja ya yang dihilangkan sensasi dan rasa nyerinya. Ya, ini anestesi lokal ya. Dua mode ini adalah anestesi lokal. Kemudian yang ketiga ya, ini regional ya teman-teman. Ada epidural, ada spinal, dan ada interkostal. Kalau epidural itu ke spasium epidural columna spinalis. Kalau spinal block itu di sepanjang spinal cord, dan lebih spesifik lagi di ruang subarachnoid. Nah ya, interkostal itu jadi kalau kita lihat di kosta kita, tulang iga kita itu ada ruang-ruang antar kosta. Nah, itu namanya ruang spasium interkosta ya. Nah, di situ nanti ada vena, arteri, dan nervus. Nah, nanti yang disuntik yang nervusnya itu. Sebentar lagi akan saya tunjukkan. Ya, ini yang epidural ya, anestesi ya, di ruang epidural. Kemudian yang spinal itu di ruang subarachnoid ya. Ini keterangannya di layar saya nggak seberapa terlihat. Nanti mungkin kalian akan lihat terlihat lebih bagus di tampilan kalian. Kemudian yang ini adalah interkosta. Nah, ini kosta, ini ruang antarnya, ruang antar kostanya. Nah, di balik ini ada vena, arteri, dan nervus. Ini yang disuntiknya teman-teman. Begitu kecil ini. Oke, berikutnya adalah posisi bedah. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Saya rasa sudah cukup jelas bagaimana dorsal itu terlentang. Bedanya dengan recumbent, kalau dorsal supine ini kakinya ekstensi, kalau recumbent ini kaki fleksi ya. Kalau ini chest tuh tengkurap. Lateral prone nanti akan ada gambar di belakang. Kemudian prone itu tengkurap. Nah, bedanya knee chest dengan prone ini ada bedanya, lihat ya. Kalau knee chest ini dia menungging ya teman-teman, seperti orang sujud ya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya adalah litotomi ya. Ini prosedur untuk obstetrik ya, biasanya di dokter kandungan atau bidan. Kemudian Sims itu miring. Kemudian Trendelenburg ini kepalanya lebih rendah daripada kaki teman-teman. Ya, ini adalah gambarnya, jadi mungkin lebih jelas ya daripada apa yang saya jelaskan tadi. Nanti bisa kalian cocokkan kalau supine, dorsal supine itu seperti ini. Kalau misalkan prone seperti ini, recumbent seperti ini. Nah, yang ini kurang lebih lateral prone seperti ini ya. Yang ini adalah Trendelenburg. Gimana aja? Trendelenburg ya, kurang lebih seperti itu ya. Pronunciation-nya. Nah, kemudian adalah surgical instrument atau alat bedah ya. Aspirator untuk menyedot cairan atau gas. Yang mana? Yang ini ya teman-teman. Yang ini.
Kemudian kateter, tuba yang dimasukkan dalam pembuluh darah atau rongga tubuh, ya seperti ini. Atau bisa juga kateter tuh kalau pernah lihat pasien rumah sakit yang untuk buang air kecilnya dimasukin kateter, nah itu juga ya, seperti itu bentuknya. Klem, ya ini untuk menjepit pembuluh darah, menekan organ, ya bentuknya seperti ini. Gunting, ini ada kunciannya, jadi kalau itu ditutup ini itu mengunci ya teman-teman. Kemudian kuret, nah ini berbentuk sendok, nah tapi kecil ya, bukan seperti sendok makan atau sendok teh, kecil seperti ini. Kemudian dilator untuk melebarkan diameter bagian tubuh. Nah ini, kalau ini tadi mengunci, kalau ini malah membuka ketika ditekan dua tuasnya. Berikutnya adalah forceps ya teman-teman. Forceps itu yang ini ya. Ada juga nanti forceps kebidanan, itu beda lagi. Jadi forcepsnya gede banget untuk menarik kepala janin biasanya. Kemudian retraktor. Nah, retraktor ini ketika sudah disayat, membuat sayatan. Nah, supaya untuk irisannya tidak menutup kembali ya. Nah, itu harus di hold atau ditahan oleh retraktor ini teman-teman. Kemudian tenakulum, ini berbentuk seperti ini ya, pancing nih ya, kail nih ya teman-teman. Ini tenakulum. Scalpel, nah itu mana ya scalpel? Nanti kalian cari scalpel itu seperti apa, fungsinya seperti apa. Tapi begini, sering kali kok scalpel ini diucapkan atau diperlihatkan ketika ada suatu scene film. Scalpel itu yang bentuk pisau ya, untuk mengiris, membuat sayatan itu ya teman-teman. Oke, berikutnya adalah cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang terminologi medis di dalam tindakan bedah ya teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga bisa memperjelas slide yang sudah saya berikan sebelumnya. Jikalau ada yang kurang lengkap, monggo mencari referensi, bisa kita diskusikan lebih lanjut. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.